Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian dalam akhlak kitab Nafsah Jiniyah. Qala Sayyidul Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulum ba'dil salim bi jaramin. Wa ammal ihtijaju bil qadari alladhi yujrihi syaitanul la'inu ala alsinati katsirin min 'ammatil muslimin fa fihi khatarun kabir. Wa huwa an a'adahum idza qila lahu qad taraka ba'dal wajibat aw fa'ala ba'dal muharramat lima fa'alta dzalik wa khalafta amra Allah wa amra rasulih fayaqulu dzalika muqaddarun alayya wa maktubun wa maqdiyun ya'dhuru bidzalika nafsuhu wa yarfa'ul haraja anha wa yahtajja 'ala Allah ta'ala wa yahtajja 'ala Allah dzalika alladhi lahul hujjatul balighatu 'ala jami' khalqihi fi kulli hal la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Adapun menjadikan takdir adalah sebuah alasan atas melanggarnya dia perintah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu hal yang senantiasa dibisikkan oleh syaitan kepada kebanyakan manusia. Ala alsinati katsiri minan nasi minal amatil muslimin. Jadi kebanyakan hal semacam ini yang dibisikkan oleh syaitan kepada pendengaran-pendengaran kaum muslimin. Fihi khatarun kabir. Ini adalah satu bahaya yang besar. Ya, ini kan udah takdir Allah. Saya maksiat udah takdir Allah. Saya melanggar udah takdir Allah. Jadi ya udah biarin aja, udah takdir Allah gitu. Alasannya seperti gitu. Saya nggak ngaji udah takdir Allah. Saya maksiat udah ketentuan Allah. Saya melanggar udah ketentuan Allah gitu. Jadi takdir dijadikan sebuah alasan. Ini bahaya. Ini bahaya. Wa huwa anna hadahum idza qila lahu qad taraka ba'dal wajibat aw fa'ala ba'dal muharramat lima fa'ata dzalik wa khalafta amra Allah wa amra rasulih. Apa beralasan dengan takdir? Yaitu jika seseorang dikatakan kepada dia, sedangkan dia sudah meninggalkan sebagian kewajiban dan melakukan hal-hal yang haram, lima fa'ata dzalik. Itu kenapa begini? Kenapa ente lakuin seperti ini? Wa khalata amra Allah, dan itu sudah melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya. Fayaqulu, dia bilang, dzalika muqaddarun alayya. Itu udah takdirnya. Udah takdir saya maksiat, ya udah saya maksiat. Wa maktubun wa maqdiyun, dan itu memang udah tercatat dan udah tercatat dan sudah diqadhakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'dzuru bidzalika nafsahu. Dia mencari alasan, mencari udzur dengan alasan sebuah takdir untuk dirinya. Ya, ini udah takdir, di alasan seperti itu. Ya. Wa yarfa'ul haraj anha, seakan-akan dirinya tuh enggak bersalah, diangkat kesalahan pada dirinya. Ya, seakan-akan dirinya enggak bersalah. Wa yahtaj 'ala Allah taala dzalika, dan dia dan menjadikan Allah ya sebagai hujahnya dia atas kelakuan dia. Takdirnya Allah sebagai hujah atas kelakuan dia. Padahal Allah mempunyai hujah yang besar, hujah yang balik, yang benar, yang bisa mematahkan kepada seluruhnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, Allah tidak ditanyakan dengan apa yang dilakukan Allah, tapi mereka lah yang akan ditanyakan dengan apa yang mereka kerjakan. Allah tidak ditanyakan tentang apa yang dikerjakan oleh Allah, tapi manusia justru yang akan ditanyakan atas apa yang manusia lakukan. Ya. Memang secara sebagaimana yang di dalam ilmu tauhid pada waktu yang lalu, bahwa takdir ya, bahwa maksiat taat sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sehat sakit sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun itu semua sudah ditakdirkan, manusia masih diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dirinya lebih baik. Dalam Al-Qur'an dikatakan la yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ngerubah kondisi satu kaum sampai kaum itu mau merubah diri mereka
sendiri. Nah, di sini ada yang namanya ikhtiar, ada yang namanya usaha. Jadi tidak semata-mata langsung menyerah diri dengan takdir, tidak, tapi ada perubahan. Kalau ingin masuk surga, ibadah. Kalau mau jauh dari neraka, ibadah. Seperti itu. Allah kasih ikhtiar, Allah kasih sebuah usaha. Ya, jangan beralasan oh ini takdir, oh ini takdir. Tahu takdir itu dari mana? Kita tahu ini takdir setelah kita mengerjakan kan. Sebelumnya kita nggak tahu. Ya kan? Kita tahu ini udah takdir karena setelah mengerjakan. Maka setan waktu itu protes sama Allah. Ya Rabb, ya, kenapa Engkau yang menciptakan aku? Ya, Engkau yang menentukan aku bermaksiat, dan Engkau pula lah yang masukkan aku ke dalam neraka. Kemudian Allah balas, kapan kau tahu bahwa itu udah ketentuan aku? Setelah engkau melakukan apa sebelum melakukan? Ya setelah melakukan, ya gara-gara itulah aku siksa engkau. Coba kalau kau tahu sebelumnya kau melakukan maksiat, kau tidak akan melakukan maksiat. Tapi karena kau tahunya setelah melakukan, maka gara-gara itulah aku siksa kamu, maka aku siksa. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti keyakinan kita awal bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, qada dan qadar memang ada. Nasib kita di dunia sudah tercatat, nasib kita di akhirat sudah tercatat. Namun dengan itu semua tetap kita diberikan yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha untuk menjadi yang terbaik. Ya. Kemudian wa aqulu, Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, inna qaulal asi hadza a'dham min ma'siyatihi. Kata Abdullah Haddad, ucapan orang ini, ya, orang yang maksiat ini itu lebih besar bahayanya dibanding maksiatnya. Ya, orang yang ngucapin ini lebih besar bahayanya dibanding maksiatnya. Wa aktsaru dhararan alaihi fid dunya wa akhiratihi. Bahayanya paling banyak untuk dirinya baik di dunia maupun akhirat dibanding maksiatnya. Ucapan dia itu ini udah lebih berbahaya dibanding maksiat. Ya, maksiatnya nggak terlalu membahayakan, tapi ucapannya inilah yang sangat membahayakan. Kenapa? Li'anna ma'na hadil maqala yadullu min sahibiha innahu qalah an i'tiqadin batilin ala tazalzuli qawaidi dinihi min asliha. Bahwa dengan ucapan dia seperti itu membuktikan bahwa orang ini ya mempunyai keyakinan yang lemah. Ada kegoncangan dalam akidah dia dengan atas apa yang dia yakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kegoncangan, ada kelemahan dalam akidah dia, dalam keyakinan dia. Famata yatubu hadzal asi wa mata yastaghfir minhu wa wala yara lahu fi'lan. Ya, bagaimana dia akan meminta ampun kepada Allah? Bagaimana dia akan beristighfar pada Allah, sedangkan dia nggak merasa bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Namanya orang kagak merasa salah, kira-kira dikatakan salah mau kagak? Orang kagak merasa salah dikatakan salah mau nggak? Nggak mau. Orang nggak ngerasa maksiat disuruh istighfar mau nggak? Nggak ngerasa maksiat disuruh istighfar mau nggak? Nggak mau. Nah begitulah orangnya semacam ini. Dia nggak merasa bahwa dirinya bermaksiat kepada Allah, seakan-akan dirinya nggak bersalah. Oh ini ketentuan Allah kok, bukan kemampuan saya untuk seperti ini. Ini udah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yara annahu majburun wa maghurun, dan dia melihat bahwa dirinya itu majbur. Majbur itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Jadi diibaratkan bahwa dia ini seperti kapas terombang-ambing ke kanan, angin ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri ikut ke kiri, angin ke atas ikut ke atas, angin ke bawah ikut ke bawah, seperti itu. Ya. Wa hadza huwa bi'ainihi madhhabul jabariyah. Nah, inilah keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang diyakini Jabariyah. Nah, ini keyakinan yang sesat. Wahum firqatun minal mubtadi'in fid din. Mereka adalah aliran bid'ah yang
sudah ada dalam agama. Jadi ini lahir tahun kedua Hijri, tahun kedua Masehi, abad kedua. Ya, abad kedua Jabariyah lahir. Tak lupa anda siapa pendirinya Jabariyah ini. Ya, kemudian laisa lahu ikhtiyarun wala qudratun, enggak ada bagi dia usaha, ikhtiar atau kemampuan untuk merubah diri, enggak ada. Wa hadza huwa bi'aini ya. Wa hadza huwa bi'aini madzhab Jabariyah wa firqatun minal mubtadi'in fid din. Yaquluna bi adamil ikhtiyar, mereka mengatakan bahwa manusia itu tidak ada pilihan. Kode A, B, B. Ya. Alati di mataqulul Mu'tazilah, kebalikan dari apa yang diyakini, yang dikatakan oleh akidah Mu'tazilah. Wahum firqatun ukhra min ahli bid'ah. Mereka adalah kelompok yang lain dari ahli bid'ah yang mengatakan bahwa manusia itu dengan gerakan dia secara ikhtiarnya dia tanpa ada sangkut paut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini bisa menciptakan gerakannya sendiri tanpa ada sangkut paut Allah Subhanahu wa taala. Ini qadariyah. Ya, ini qadariyah. Jadi aturan Allah terputus bagi dirinya. Ya. Ketetapan Allah terputus bagi dirinya. Jadi dia bebas melakukan apa saja. Itu qadariyah, kebalikan dari Jabariyah. Ya, dan ini yang apa, kalau yang akidah semacam ini memang dulu sudah indiras, sudah nggak ada. Jadi qadariyah ini ada dua macam. Ada qadariyah yang ekstrim, yang udah dikatakan kafir karena apa namanya, meyakini bahwa Allah tidak mempunyai kemampuan atas amal manusia. Jadi perilaku manusia yang secara ikhtiari itu wujud dari dirinya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini firqah yang ini dikatakan kafir, murtad. Ya. Kemudian ada lagi firqah qadariyah yang kedua yang enggak terlalu berat. Walaupun dia meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia, jadi dia bisa melakukan sendiri. Namun af'al itu ya Allah Maha tahu apa yang akan dikerjakan oleh hambanya, itu saja. Jadi misalkan dia akan mengangkat handphone ini misalnya. Nah, dia mengangkat handphone ini itu kekuatan dia, bukan kekuatan Allah. Ya, kemampuan dia bukan kemampuan Allah. Tapi Allah Maha tahu bahwa dia akan mengangkat ini. Nah, ini Allah Maha tahu bahwa dia akan mengangkat ini. Tapi gerakan dalam mengangkat handphone itu dia sendiri yang menciptakan, bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, ini aliran ini adalah aliran qadariyah. Ya, yang dianut oleh Mu'tazilah, Syiah Imamiyah, Mu'tazilah, kemudian HTI dan sebagainya. Itu yang diyakini oleh para orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu keyakinan qadariyah. Namun tidak se ekstrim yang pertama, maka dikatakan sesat aja hal yang seperti ini. Ya, dikatakan sesat. Kenapa? Karena kalau misalkan kalau ditanyakan begini ya, qadariyah, ya, kalian meyakini bahwa gerakan manusia yang secara ikhtiar itu manusia sendiri yang menciptakan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui tentang apa yang akan berlaku pada hambanya, karena sudah ditakdirkan sebelumnya. Ya, karena sudah ditakdirkan sebelum penciptaan manusia. Allah sudah mentakdirkan bahwa anak ini sekarang mengangkat handphone. Ya, anak mengangkat handphone itu sudah ada catatannya, Allah sudah tahu. Tapi mengangkatnya handphone itu bukan kekuatan yang Allah Subhanahu berikan. Itu keyakinan yang salah. Ya, kemudian kita tanyakan lagi. Sekarang kalau memang Allah tahu untuk kita nih mengangkat handphone, terus yang merencanakan itu siapa? Yang merencanakan anak ini mengangkat handphone itu siapa? Karena sebuah rencana, anak mau mengangkat handphone, ya kekuatannya ini dari anak, terus rencana untuk mengangkat handphone itu yang menciptakan siapa? Paham? Ya,
Anda mengangkat handphone, ini kekuatan dari Anda tanpa ada kekuatan Allah. Terus rencana dan pikiran Anda untuk mengangkat handphone itu siapa yang menciptakan? Ya kalau bisa dikatakan, ya bukan Allah yang menciptakan. Kalau bisa dikatakan kita sendiri yang menciptakan, bagaimana kita bisa menciptakan, bisa merencana sedangkan kita aja belum ada? Ya kan? Ya bagaimana kita berencana? Saya yang merencanakan. Lo gimana mau bikin merencanakan? Lo manusia aja belum ada. Ya Mas sudah ada rencananya. Seperti itu. Jadi banyak kelemahan di dalam aliran Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak manusia itu mempunyai kekuatan ya tanpa campur paut Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kelahiran kita ya wa mutaqidu ahlil haqqi was sunnah wal jamaah, adapun keyakinan orangnya akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah wasat, tengah-tengah. Ya, hatainil firqatain, di antara dua kaidah, dua aliran ini. Wa huwa kama qala ba'd ulama kharijun min bainil farasi wa damin labanan khalisan saigan lisyaribin, bahwa aliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu keluar ibarat seperti susu yang keluar di antara sela-sela darah dan antara sela-sela kotoran dan darah. Tengah-tengahnya itu adalah susu, dan susu ini adalah akidah Ahlussunnah wal, ibarat seperti itu. Yang satu terlalu ekstrim, berlebihan, yang satu terlalu melampaui batas, terlalu mengentengkan. Nah, kita tengah-tengah. Ya, enggak terlalu melampaui batas dan juga enggak mengentengkan. Mengentengkan Jabariyah, ya, melampaui batas itu Qadariyah. Nah, kita tengah-tengah. Apa tengah-tengahnya kita? Bahwa kita ini mempunyai ikhtiar. Ya, manusia bisa berubah, manusia bisa mengendalikan dirinya sendiri ya untuk menjadi lebih baik. Namun tetap ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua gerakan-gerakan kita itu ya hasil dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya kita. Kita nggak akan mampu ngangkat handphone kecuali dengan izin Allah. Tidak akan mampu hadir di majelis ini kecuali dengan izin Allah. Tapi kalau Qadariyah enggak. Ya itu kekuatan kita, Allah nggak mau urus, nggak ada urusan bagi Allah. Nah ini ya. Panjang kalau dalam masalah akidah ya. Yang jelas bahwa akidah kita adalah akidah yang berjalan di tengah-tengah ya, tidak entengkan dan tidak melampaui batas. Wa mu'taqidu ahlussunnah ja'alallahu minhum bifadlih, dan keyakinan ahlussunnah wal jamaah, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan seperti mereka dengan keutamaan Allah. Anna la yakunu kainun sagirun wala kabirun illa biqada'illahi ta'ala wa misyiatihi, dan sesungguhnya tidak ada yang kecil ataupun yang besar, semua itu atas qada Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradahnya Allah dan kudrahnya Allah. Wa annal ibad wa af'aluhum, adapun hamba dan pekerjaan mereka, khairuha wa syarruha khalqullah taala, perilaku manusia baik dan buruk itu ciptaan Allah. Tsumma ba'da dzalika yutalabuna anfusahum bimtisali awamirillah, setelah Allah menciptakan mereka dan menciptakan amal-amal mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan perintah Allah, kullal mutalabah, dengan segala tuntutan, wala yurakhisuna laha fi tarki syai'in minha, dan tidak ada keringanan bagi manusia untuk meninggalkan kewajiban. Wa yahmiluna ala tarkil manhiyat wala jinabi ra'san wa najtinabiha ra'san, dan melarang untuk melakukan keburukan ya, mencegah dari perbuatan buruk secara langsung. Itu ya, Allah yang menciptakan kita nih. Allah telah menciptakan kita dan menciptakan amal kita. Perilaku kita hari ini begini, kondisi kita hari ini begini, besok pun begini dan sebagainya. Sudah diciptakan, sudah dikonsep oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah perintah. Ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ayo ngaji. Ini maksiat, tinggalin. Ini haram, tinggalin gitu. Ya, manusia diberikan seperti itu. Ya, jadi bukan dia beralasan, ini kan udah takdir Allah, saya maksiat ya udah takdir Allah. Sekarang kita cubit aja, kita sundut pakai rokok, kita bilang, ya kalau dia nggak terima ini takdir Allah. Kira-kira terima apa enggak?
Ya orang kayak gitu, itu udah takdir Allah, Pak Ustaz. Saya nggak ngaji takdir Allah, saya nggak sholat takdir Allah. Ya udah sekarang saya sundut, cetrut, ya pakai rokok. Tuh, aduh, ini takdir Allah. Ya giliran mereka diceburkan ke neraka, ya mereka nggak bakal nerima. Ya sudah, kalau emang kalian maksiat takdir Allah, meninggalkan kewajiban takdir Allah, sekarang Allah masukkan ke dalam neraka. Terus terima bakal nggak? Kira-kira nggak bakalan nerima. Pengennya di surga lah, takdir Allah di neraka. Pengen di surga ya nggak bisa. Makanya kalau kita ingin masuk surga, beramal. Ya, masalah takdir itu urusan Allah. Masalah ketetapan buat kita itu urusan Allah, urusan belakangan, karena kita nggak tahu. Idza takalama alaikumul qada wal qadar famsik. Kalau udah berbicara tentang qada dan qadar, diam aja. Ya, nggak usah panjang lebar. Nanti akhirat tuh puyeng mumet dan sebagainya. Intinya kalau udah bicara qada dan qadar, itu ada ketetapan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Itu qada. Qadar adalah realisasi dari qada. Itu aja dah. Qada ketetapan Allah, qadar adalah realisasinya. Ya, iradah sesuai dengan iradah Allah. Qada, qadar, iradah. Qada ketetapan Allah, qadarullah itu realisasi, iradah pantauan Allah konsepnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Nah, itu ya. Gampangnya seperti itu. Jadi jangan terlalu mendalami tentang qada dan qadarnya Allah. Akhirat itu kita bisa menjadi masuk ke Mu'tazilah atau bisa masuk ke Jabariyah. Naudzubillah min dzalik. Dua-dua aliran itu sesat. Ya, yang insyaallah yang benar adalah dengan fadlullah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Wa in waqa'u fi syai'in wallahu a'lam bis-shawab.